Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfira Riznia Giri Salsani, NIM 202180116 dari kelas 2A Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan makalah karya tulis ilmiah yang berjudul Pendidikan Budi Pekerti untuk Kurikulum Sekolah Dasar atau Character Education on Elementary School Curriculum. Yang pertama, bagian gambaran pendidikan budi pekerti sejalan perkembangan kurikulum di Indonesia sejak tahun 1947 hingga 2013, yang dipilah ke dalam 3 karakteristik, yaitu 1. Mata pelajaran tersendiri, 2. Tersirat dalam mata pelajaran lain, 3. Diintegrasikannya dengan mata pelajaran yang relevan. Yang pertama, kurikulum 1947. Pada awal kemerdekaan, kurikulum pendidikan pertama kali ini diberlakukan di sekolah-sekolah Indonesia yang dikenal dengan sebutan Rencana Pelajaran 1947. Pendidikan kurikulum 1947 dirancang sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri dan diberi nama dengan mata pelajaran didikan budi pekerti. Dan diberikan tabel perbandingan akhlak dan pendidikan budi pekerti. Pada akhlak dalam agama Islam, taat kepada orang tua, guru, dan peraturan. Sedangkan pada pendidikan budi pekerti, menghormati orang tua dan guru. Pada akhlak dalam agama Islam, berbuat baik dan adab sopan santun. Sedangkan pada pendidikan budi pekerti, bersopan santun dengan saling menghargai diri sendiri. Dalam akhlak agama Islam, cinta kepada tanah air, sedangkan pada pendidikan budi pekerti, membela serta mengharumkan negara. Dan dalam akhlak agama Islam, adil dan jujur dalam segala hal. Sedangkan pada pendidikan budi pekerti selalu mengajar keadilan, berpikir dan bertindak jujur. Pada akhlak dalam agama Islam, percaya akan diri sendiri dan tanggung jawab, sedangkan pendidikan budi pekerti percaya akan kesanggupan diri sendiri. Selanjutnya, kurikulum 1964. Ini dirancang juga masih sangat sederhana, berisi sekumpulan pengetahuan pokok pada setiap mata pelajaran. Kurikulum tersebut dinamakan dengan Rencana Pendidikan Sekolah Rakyat 1964, yang merupakan kurikulum kedua yang dipakai Indonesia dalam Rencana Pendidikan Sekolah Rakyat 1964. Ini memiliki dasar tujuan pendidikan nasional yang termasuk ke dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran. Selanjutnya, kurikulum 1968. Pendidikan budi pekerti yang ada pada rancangan kurikulum 1968 ini diatur melalui peraturan perundang-undangan maupun buku pedoman yang tidak ditemukan. Namun, berdasarkan pandangan hidup Pancasila yang dilaksanakan secara murni dan konsekuen waktu itu, tampak nilai-nilai pengembangan sikap moral. Falsafah pandangan hidup dimaksud tersirat dalam kurikulum. Posisi pendidikan budi pekerti pada kurikulum 1968 dititipkan pada mata pelajaran pendidikan agama dan pendidikan kewarganegaraan yang merupakan bagian dari susunan mata pelajaran dari kelompok pendidikan pembinaan jiwa Pancasila. Selanjutnya, mata pelajaran itu diberikan sejak kelas 1 hingga kelas 6. Kurikulum 1975. Pada kurikulum ini, sekolah dasar tahun 1975, pendidikan budi pekerti tidak terdapat dalam susunan program pengajaran, namun menjelma ke dalam bidang studi agama dan pendidikan moral Pancasila atau PMP yang diberikan dari kelas 1 hingga ke kelas 6.
Kurikulum 1984. Adanya domain ritual keagamaan dan semangat kebangsaan yang semakin menguat pada masa itu juga mewarnai sistem pendidikan nasional. Karena kebijakan pengembangan kurikulum juga terbuka lebar kesempatan untuk menentukan isi dan bentuk pendidikan dan pengajaran, kemudian lahirlah Kurikulum 1984 yang dianggap seakan-akan meniadakan mata pelajaran pendidikan budi pekerti. Pendidikan budi pekerti secara terstruktur memang tidak ada, namun tersirat dan dititipkan dalam mata pelajaran pendidikan agama, sama seperti sebelumnya, dan dimasukkan ke dalam pendidikan moral Pancasila, pendidikan sejarah perjuangan bangsa Indonesia, yang diberikan dari kelas 1 hingga kelas 6. Kemudian kurikulum 1994. Posisi pendidikan budi pekerti pada kurikulum 1994 ini relatif sama dengan kurikulum-kurikulum yang sebelumnya, yaitu tersirat dan disisipkan ke dalam mata pelajaran yang ada, seperti pendidikan Pancasila, pendidikan budi pekerti, pendidikan agama, dan diberikan dari kelas 1 hingga kelas 6. Selanjutnya, kurikulum berbasis kompetensi 2004. Kurikulum berbasis kompetensi 2004 ini belum sempat dikeluarkan regulasinya, karena secara tersurat didesain dengan mengikutsertakan seluruh tenaga pendidik dan seluruh guru mata pelajaran. Cara diintegrasinya, model ini memadukan pendidikan budi pekerti yang dilakukan guru semua mata pelajaran, terutama dalam mata pelajaran agama dan PKN. Ini memiliki tujuan yang emban oleh model ini adalah agar seluruh komunitas sekolah menyelenggarakan pendidikan budi pekerti secara menyeluruh dan dilakukan secara diintegrasi. Untuk itu, perangkat KBK dilakukan dengan buku pedoman bagaimana cara pengintegrasian dan aspek apa saja yang mempengaruhi keberhasilan maupun ketidakberhasilan dari pendidikan budi pekerti tersebut. Selanjutnya, standar ISI 2006. Ini sangat disempurnakan dari KBK 2004 karena menghasilkan kurikulum baru sebagai manifestasi diberlakukannya PPRI nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan yang disebut dengan istilah standar ISI atau SI. Pada SI dinyatakan bahwa kurikulum itu merupakan jenis pendidikan umum dikelompokkan atas 5 mata pelajaran. Pendidikan budi pekerti berada dalam kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia serta kewarganegaraan dan kepribadian. Selanjutnya, kurikulum 2013. Ini periode 1996, 1968 sampai dengan tahun 2013. Dapat dikatakan mata pelajaran pendidikan budi pekerti ditiadakan dalam struktur kurikulum. Kemudian tahun 2013, seiring dengan lahirnya kurikulum baru, pendidikan budi pekerti dimunculkan kembali ke dalam mata pelajaran umum kelompok A dan dijadikan satu dengan pendidikan agama. Mata pelajaran tersebut dinamakan dengan pendidikan agama dan budi pekerti, yang harus diberikan sejak kelas 1 sampai kelas 6 dengan alokasi waktu 4 dan 4 jam pelajaran per minggu. Dari hasil pembahasan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa sejak masa pasca kemerdekaan hingga pendidikan budi pekerti ditempatkan secara strategis pada kurikulum pendidikan di Indonesia dalam tiga hal, yakni berdiri sendiri sebagai mata pelajaran, digabung dengan mata pelajaran yang relevan, dan terintegrasi ke dalam mata pelajaran lain. Hal ini menandakan bahwa aspirasi seluruh rakyat Indonesia menghendakkan agar budi pekerti luhur dibudayakan dalam semua aktivitas pendidikan sekolah. Untuk itu, domain pendidikan budi pekerti guna mengisi jiwa pendidikan peserta didik dengan moral dan akhlak
agar bertingkah laku yang baik seperti untuk diwujudkan dalam kurikulum sekolah dasar. Tetapi juga pengimplementasiannya jauh lebih penting manakala supaya menjadi pembiasaan pengalaman di dalam lingkungan dan menjadi keteladanan. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.